Kami yang seberapa yang ada saat ini Tuhan, sungguh-sungguh datang mencari Engkau Tuhan, mencari wajah-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, dengan mencari wajah-Mu, kami akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Engkau. Berkat Engkau curahkan buat kami yang rindu mencari wajah-Mu senantiasa. Oleh karena itu Tuhan, pakai kami untuk senantiasa menyenangkan hati-Mu, hidup berkenan di hadapan-Mu. Karena kami menyadari kami adalah manusia yang lemah, penuh dengan segala kekurangan, ketidakmampuan kami. Banyak hal yang kami lakukan kadang-kadang mendukakan hati-Mu Tuhan. Tapi pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melanjutkan mendengar kebenaran firman-Mu, berbicaralah kepada kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, dan urapi kami semua dengan penuh kuasa daripada-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Kami mau mendengar firman Tuhan. Yang siap mendengar firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Shalom. Shalom. Tuhan, apa kabar semua? Puji Tuhan, luar biasa. Kabar baik. Yes, yes, yes. Haleluya. Ini pada kemana ini? Pada hilang. Oh ya, ada coblos ya. Pilkades. Coblos ya. Ada pilkades. Ya, puji Tuhan, tak apa-apa. Seberapa kita yang ada, Tuhan tetap ada di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Oleh karena itu, mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Bilangan. Bilangan pasal 6. Tolong ditayangkan. Oke. Bilangan. Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai dengan ayat 27. Kita akan baca bersama-sama pada hitungan ketiga. Dan dengan perikopnya ucapan berkat iman. 1, 2, 3, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa. Ayo. Harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namamu orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Haleluya, puji Tuhan. Saya akan bacakan sekali lagi ayat ini, ayat yang sangat indah sekali. Tolong Bapak Ibu Saudara simak dengan sama dan berikutnya ucapan berkat iman. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakan kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Haleluya, puji Tuhan, berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mendengar firman Tuhan. Merenungkan firman itu siang dan malam, terutama yang melakukannya di dalam kehidupannya masing-masing. Tema firman Tuhan hari ini judulnya adalah menjadi orang percaya yang diberkati Tuhan. Judulnya adalah menjadi orang percaya yang diberkati Tuhan. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara yang ada tempat ini, semua mau diberkati Tuhan? Amin. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Angkat tanganmu. Saya percaya kita semua mau diberkati Tuhan. Amin. Tidak ada seorang pun yang tidak mau diberkati Tuhan. Bahkan orang tidak percaya pun mau diberkati oleh Tuhan. Apalagi kita sebagai orang percaya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sekarang bagaimana caranya untuk kita bisa diberkati oleh Tuhan? Nah, ini pelajaran yang penting buat kita semua. Bagaimana caranya supaya kita diberkati oleh Tuhan? Yang pertama adalah kita harus mengandalkan Tuhan. Katakan mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 dan 8 firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saya teruskan kemudian. Ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air.
yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang mengandalkan Tuhan tadi di ayat 8 dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Tidak berhenti menghasilkan buah kalau kita mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kita kepada Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, semuanya itu dalam hidupnya senantiasa itu selalu mengandalkan Tuhan dan berharap hanya kepada Tuhan. Amin. 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 Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita bandingkan dengan ayat 5 sebelum di dalam ayat yang kita baca tadi, Yeremia 17 ayat 5, dikatakan firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan kepada manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Jadi kalau kita mau diberkati Tuhan, yang pertama kita harus mengandalkan Tuhan. Haleluya. Orang yang mengandalkan itu, perkataannya itu harus positif. Ingat, orang yang mengandalkan Tuhan itu yang pertama, perkataannya itu harus positif, jangan yang negatif. Amin. Amin. Dikatakan dalam Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah, barang siapa suka menggemanya akan memakan buahnya. Jadi ingat, haruslah kita bicara itu, bahasa kita itu adalah bahasa yang positif-positif, jangan yang negatif. Karena apa yang kita ucapkan itu yang keluar dari mulut kita, itu keluar dari hati kita, otomatis itu yang akan kita makan buahnya nanti. Itu yang akan kita terima artinya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus senantiasa memperkatakan hal yang positif. Kemudian yang kedua, kita harus rajin membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan itu setiap hari. Jangan hanya membaca kalau ada di gereja aja. Setiap saat kita harus membaca firman Tuhan. Katakan amin. Amin. 2 Timotius 3 ayat 16 firman Tuhan berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Semuanya mencakup di dalam Alkitab ini, semuanya ada. Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kalau saudara baca firman Tuhan itu enggak rugi. Semuanya menjadi keuntungan buat kita semua. Supaya apa? Iman kita itu bisa timbul. Kalau kita dengan baca firman Tuhan itu, iman kita itu bisa bertumbuh. Iman kita semakin hari semakin kuat. Dan kita punya pengharapan, keyakinan yang sungguh-sungguh dan percaya bahwa Tuhan itu akan senantiasa memberkati kita. Kalau kita sering baca firman Tuhan, kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Roma 10 ayat 17 firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau saudara mau iman saudara menjadi kuat, menjadi sangat timbul atau bertumbuh di dalam hidupmu, makanya saudara harus banyak baca firman Tuhan. Amin. Amin. Banyak baca firman Tuhan. Yang pertama dikatakan adalah, saya katakan, orang yang mengandalkan Tuhan itu dalam apa? Perkataan, ya. Mengandalkan Tuhan dalam perkataan. Yang kedua, orang yang mengandalkan Tuhan itu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saya mau tanya pada saudara yang ada di tempat ini, saudara suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Halo? Suka merenungkan firman Tuhan enggak? Dengar firman Tuhan suka? Kalau ke gereja toh. Kalau baca firman Tuhan suka di rumah atau di mana saja? Amin. Belum tentu. Tapi saya minta pada pagi hari ini, seberapa kita yang ada di tempat ini masih baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaan adalah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air,
yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Kalau kita sering merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan melakukannya dalam hidup kita, dikatakan firman Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Amin. Merenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Macam mereka pikir, saya pengen dengar suaranya. Soalnya ini pada pagi-pagi ini pada lusuh-lusuh semua. Nah, saya nggak ngerti kenapa ini. Hah? 1, 2, 3. Mulai saya. Merenungkan. Kalau nyanyi itu kalau nggak diiringin musik kayaknya nggak afdol ya. Enggak afdol, Pak. Oh, pantesan. Nah, jangan turun, Bang. Wah, makanya padahal dia harus selalu standby di sini. Ah, betul, Bang. Ya, bisa ya. Merenungkan Firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah menyenangkan hati-Mu. Hari ini saya lihat hawanya memang tadi dari kemarin hujan terus. Saya berharap hari ini cuacanya terang, tapi memang cuacanya terang. Tapi jemaatnya kelihatannya kurang bersinar, padahal lesu. Seperti orang yang sakit, yang kekurangan isi. Saya nggak ngerti. Katakan kepada Tuhan itu harus penuh dengan sukacita. Amin. Amin. Jangan meble. Nah, Kalau meble Tuhan ngeliatin kita juga. Tuhan goyang-goyang kepala. Nggak mau menggoyang-goyang kepala aja ngeliatin kita. Oleh karena mari Bapak Ibu datang ke rumah Tuhan, senang langsung bersukacita gitu. Jangan meble. Mungkin lagi sakit saya nggak ngerti ya. Tapi saya berharap semuanya sehat-sehat. amin. Amin. Jadi kalau kita mengandalkan Tuhan itu berkatakan firman Tuhan, yang kedua merenungkan firman siang dan malam, dan yang ketiga kita melakukan firman Tuhan itu dengan taat dan setia. Nah, melakukan firman Tuhan dengan taat dan setia itu sangat sulit. Saya kasih tahu saudara. Tetapi kalau Roh Kudus ada dalam diri kita mampu untuk melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Lukas 11 ayat 28 dikatakan, tetapi ia berkata, yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Artinya apa di sini? Mendengar firman itu memelihara. Itu artinya mendengar, merenungkan firman itu siang dan malam dan melakukannya di dalam kehidupannya masing-masing. Itulah namanya orang yang merenungkan firman. Yohanes 14 ayat 15 firman Tuhan berkata, jikalau kamu mengasihi Aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara harus menuruti segala perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu memang sesuatu hal yang tidak gampang. Tapi dikatakan jikalau kamu mengasihi Aku, maka kamu akan menuruti segala perintah. Segala perintah Tuhan itu harus kita dengar, kita turuti. Inilah yang penting dalam hidup kita. Karena kalau kita lakukan itu, saya percaya berkat itu akan mengalir dalam hidup kita. Mungkin berat buat kita, tetapi saya mau ingatkan kepada kita, seberat-berat apapun, kalau kita sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan, melakukan firman-Nya, luar biasa. Orang yang melakukan firman Tuhan taat setia itu, contohnya yang pertama adalah, saya ambil contoh Nabi Nuh. Saudara tahu Nabi Nuh? Nabi Nuh itu disuruh Tuhan bikin bahtera. Bahtera apa? Perahu. Bikin bahtera itu panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, tingginya
Satu hasta 45 cm, berarti panjangnya hampir 150 meter, lebarnya hampir 25 meter, dan tingginya hampir 15 meter. Besar perahunya. Disuruh bikin di mana? Di puncak bukit. Cara logika nggak mungkin bikin perahu di puncak bukit, bikinnya harus di pinggir pantai. Tetapi Nuh itu lakukan itu semua. Dia taat, dia setia melakukannya. Dia buat perahu itu di puncak bukit. Makanya nggak heran pada waktu zaman Nuh itu, orang-orang pada zaman itu mengejek-ejek Nuh, lu gila, lu bikin perahu di sana lu, kata mereka. Tetapi apa? Nuh tetap lakukan. Ini orang yang setia dan taat. Kadang-kadang ya kita lagi ibadah begini, maaf ya, kalau saudara orangnya peka, kalau saudara peka, pada saat saudara lagi dengar-dengar tiba-tiba Tuhan berbicara sama saudara, waktu berbicara, kamu begini. Pulang dari seperti ini kita harus lakukan apa yang diperintah Tuhan. Kadang-kadang kita belum tentu bisa peka. Mungkin kita nggak punya apa-apa. Misalkan nih contoh ya, misalkan Tuhan suruh kita itu memberi sesuatu kepada seseorang, mungkin berupa uang atau apa gitu. Mungkin duit kita juga lagi cekak, lagi sedikit gitu, tapi tiba-tiba Tuhan bilang berikan. Saudara bisa lakukan kan? Praktekkan kalau saudara pernah mengalami hal-hal seperti itu. Yang paling gampang itu adalah masalah uang, karena itu sangat sensitif sekali. Tapi saya ingatkan kepada saudara, kita harus taat dan setia. Contoh yang kedua adalah Abraham. Abraham disuruh oleh Tuhan tuh mempersembahkan anaknya satu-satunya yang bernama Ishak. Saudara udah tahu sebuah ceritanya. Tapi Abraham melakukan itu. Kalau secara logika pikiran manusia, Abraham bisa berontak pada Tuhan, bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan gak salah. Kan Tuhan sudah berjanji kepada aku, keturunanku itu seperti kita bilangnya seperti pasir di pantai, tidak terhitung banyaknya. Kok anakku satu-satunya harus dipersembahkan kepada engkau? Bisa saja Abraham berkomplain seperti itu. Tetapi yang namanya Abraham orang yang sangat luar biasa. Dia setia, dia taat. Dia sedang diuji sama Tuhan. Pengen tahu sampai seberapa besar kasihnya kepada Allah. Pagi-pagi dia pergi berangkat, bawa tuh anaknya yang nama Ishak. Harus dipersembahkan kepada Allah di tanah mulia di salah satu gunung. Terus kemudian dia ajak bujangnya 2 orang, dia siapkan api, dia siapkan golok, dia siapkan kayu. Waktu mau berangkat, anaknya tanya sama Abraham, Pak, mana domba yang mau dikorbankan? Coba bayangkan. Abraham sudah tahu bahwa Allah suruh serahkan anaknya untuk jadi korban. Waktu ditanya oleh anaknya seperti itu, bagaimana hatinya? Keras, kalau istilahnya apa? Sedih yang mendalam begitu. Tapi apa jawab Abraham? Ini orang yang sungguh dalam. Dia berkata, Allah menyediakan. Amin. Ini luar biasa sekali. Oleh karena Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, mengapa orang yang mau diberkati Tuhan, mari kita mau apa? Melakukan firman Tuhan dengan setia. Sadrak, Mesak, Abednego. Kalau saudara baca di dalam Daniel 3 itu menceritakan Sadrak, Mesak, Abednego, di mana Raja Nebukadnezar bikin patung yang tingginya 60 hasta, lebarnya 6 hasta, dari patung dari emas. Setiap ada bunyi yang sampai kalah, ada bunyi-bunyian atau apapun, gambus, kecapi, apa bunyi-bunyi redam apapun juga. Setiap orang yang ada di Kerajaan Nebukadnezar harus menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Tetapi apa yang terjadi? Sadrak, Mesak tidak mau menyembah patung itu. Dan mereka berkata, kalaupun Tuhan tidak menolong mereka, mereka tidak akan menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Akhirnya dia dimasukkan ke dalam dapur api. Mereka bertiga dimasukkan dapur api dan dipanaskan 7 kali lipat. Saudara bayangkan, 7 kali lipat. Orang yang memasukkan Sadrak, Mesak, Abednego terbakar terlebih dahulu. Tapi Sadrak, Abednego, karena mereka bertiga sangat setia, sangat taat kepada Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tidak ada bau angus sama sekali. Bahkan rambutku tidak ada yang terbakar. Inilah contoh orang yang setia, mau melakukan firman Tuhan dengan taat. Satu lagi adalah
saya ambil contoh, banyak sekali contoh. Daniel juga sama. Daniel itu orang yang luar biasa. Dia adalah orang yang disayang oleh Raja Darius. Raja Darius itu sangat sayang kepada Daniel karena dia punya hikmat pengertian yang luar biasa. Membuat para pejabat yang lain pada iri sama dia, pada komplain sama dia, pengen mencelakakan dia dan pengen cari kesalahan apa yang diperbuat oleh Daniel untuk bisa dihukum. Tapi tidak diketemukan kesalahan apapun juga pada Daniel. Kecuali satu yang dia lakukan adalah dia setiap hari pergi beribadah, masuk ke dalam rumahnya, dia naik ke atas, kemudian ada tingkap terbuka, dia bersujud, dia menyembah, memuji Allah. Satu hari 3 kali, pagi, siang, dan sore. Apa yang terjadi? Nah, inilah kesempatan bagi mereka, orang-orang yang iri ini, pejabat, mereka rekayasa bagaimana cara untuk mencelakakan dan lalu bikin suatu maklumat, suatu pengumuman yang harus ditandatangani raja. Dikatakan dalam 1 bulan tidak ada boleh seorang pun yang ada di kerajaan Darius yang menyembah Allahnya, menyembah dewanya, kecuali kepada Raja Darius. Kalau Raja Darius yang membaca itu perkataan hanya kepada dia senang sekali, tapi dia nggak tahu itu adalah satu jebakan bagi dia. Lalu apa yang terjadi? Diumumkanlah pengumuman itu dalam 1 bulan tidak boleh satu orang. Tapi yang namanya Daniel itu, dia karena dia taat setia kepada Allah, dia tetap datang ke rumahnya, dia naik ke atas tingkap yang terdekat, kemudian dia bersujud, memuji dan menyembah, memuliakan Tuhan. Lalu ditangkap, dimasukkan ke gua singa. Daniel dimasukkan ke gua singa. Singa yang lagi lapar begitu banyak dimasukkan dari ke dalam. Singa itu nggak ada satu pun yang menyentuh ataupun juga mau makan dan nggak ada. Kalau saya ilustrasikan sedikit ya, misalkan ini Daniel misalkan di meja ini Daniel, lalu singa itu datang paling juga jentol dikit-dikit dia bilang, ih temen juga loh katanya gitu. Kira-kira begitu ya, nggak mau sama sekali. Itu luar biasa pertolongan Tuhan bagi orang yang taat setia melakukan firman Tuhan. Amin. Daniel tidak disentuh, dimakan ataupun diapapun oleh singa itu. Padahal singa itu udah kelaparan. Lalu besok paginya Raja Darius tadi masih hidup, disuruh keluar. Terus kemudian pejabat-pejabat yang melakukan segala rekayasa yang jahat itu ditangkap lalu dimasukkan ke dalam gua singa. Sebelum sampai singa itu langsung terkam. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah perkataanmu adalah selalu bersih. Ya, harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan yang ketiga, harus melakukan firman Tuhan dengan setia dan taat. Itulah orang yang mengandalkan. Yang kedua, tolong ditayangkan ya ayatnya ya. Yang kedua tentang menjadi orang yang diberkati Tuhan adalah, yang kedua adalah setia dalam perkara yang kecil. Setia dalam perkara yang kecil. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Tapi saya mau ceritakan saja kepada saudara. Saya mau jelaskan. Setia dalam perkara yang kecil. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan itu memberikan suatu perumpamaan kepada kita. Pada saat ini kita semua. Tapi ini dalam ceritanya seperti itu yang sebelumnya. Dikatakan hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau pergi berangkat ke luar negeri, terus dia panggil hamba-hambanya. Dia panggil hamba-hambanya untuk dipercayakan hartanya, untuk dipergunakan hartanya itu, dikembangkan maksud saya. Terus kemudian apa yang terjadi? Dipanggil, ada yang dikasih 5 talenta, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Singkat cerita, Tuhan ini pulang. Waktu pulang dia panggil hamba-hambanya masing-masing, semuanya dikumpulkan. Lalu ditanya kepada yang 5 dan 2. Pertanyaannya sebetulnya sama dan jawaban dari mereka sama. Mereka kembangkan 5, dikembangkan menjadi tambah 5 menjadi 10. Yang 2 dikembangkan tambah 2 menjadi 4. Terus apa yang dikatakan Tuhan kepada hamba-hambanya? Sungguh baik perbuatanmu itu, hambaku yang baik dan setia. Engkau setia dalam perkara-perkara kecil, aku akan memberikan engkau perkara-perkara yang besar. Masuklah dalam kesukaan.
yang satu itu tidak dikembangkan, ditanam malah ditumburkan, dia takut gitu loh, takut hilang atau takut di mana lah. Terus kemudian apa yang terjadi? Waktu dia, apa kata tuannya? Hei hamba yang jahat dan malas. Tidak ada perkataan hamba yang lain atau apa, malas. Makanya kalau dari dikembangkan, makanya saya ingatkan kepada kita semua yang ada di tempat ini. Setiap orang dari kita semua yang ada di tempat ini, termasuk saya, kita semua diberikan talenta oleh Tuhan masing-masing dengan segala kemampuan kesanggupan kita masing-masing. Kalau kita itu melakukan talenta yang diberikan Tuhan itu dengan setia dalam perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan tambahkan dengan perkara-perkara yang besar. Amin. Diberikan talenta yang lain. Tapi kalau talenta yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita tidak kita kembangkan, kita tidak lakukan apapun, kita tidak melakukan, artinya membuat talenta itu berkembang atau bertumbuh atau bertambah, maka talenta itu akan diambil kembali oleh Tuhan dan diberikan kepada orang yang setia melakukan firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, mari kita harus menjadi orang yang setia dalam hal-hal yang sekecil apapun. Mungkin tugas kita, pelayanan kita hanya penerima tamu, tapi setialah menjadi penerima tamu. Kadang-kadang ada orang yang mau melayani Tuhan, pengennya langsung menjadi wakil gembala, mau jadi pengerja, menjadi apa gitu. Ya maaf kata, saya mau ingatkan kepada kita semua yang ada di tempat ini, semuanya itu ada proses, semuanya itu ada proses. Ya, tidak bisa langsung kita diangkat menjadi WL, worship leader, atau bahkan menjadi pengorban tempat ini, belum tentu gitu. Kemampuan kita kan sudah diukur sama Tuhan. Tuhan sudah tahu kemampuan itu sampai di mana. Oleh karena itu kita yang masih melayani mungkin bagian-bagian yang kecil, ya bersih-bersih gereja itu tidak apa-apa. Saya mau kasih tahu saudara, walaupun pendeta yang korbannya hebat di sini, sekalipun atau gembala sekalipun, maaf kata, belum tentu bisa di surga itu dengan orang hanya nyapu gereja tiap hari. Belum tentu rumahnya di surga lebih bagus, belum tentu. Saya nggak tahu. Bisa saja rumahnya itu tidak seperti temboknya penuh dengan emas, lantainya dari emas, belum tentu. Firman Tuhan berkata kalau saudara baca di Wahyu, surga itu seperti apa? Lantainya itu dari emas. Banyak kadang-kadang ibu-ibu kalau pakai emasnya, wah belangnya gede-gede, dikasih tonjol, dikasih lihat. Padahal di surga emasnya lantainya dari emas. Temboknya ada dari apa namanya batu-batu yang luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang firman Tuhan berkata adalah Lukas 16 ayat 10. Sebab barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, maka ia setia pula dalam perkara-perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, maka ia juga tidak benar dalam perkara-perkara besar. Gampang. Jadi kalau mau cari orang untuk melayani di gereja atau di mana saja, kita lihat dulu, kasih dia tugas yang biasa. Pengen tahu pelajaran buat kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Kadang-kadang kita lihat, kalau dia maunya menonjol, pengennya langsung menjadi seorang pekerja atau apa, suka sok, apalagi suka ngatur gitu, wah lebih parah lagi. Nah, udah jangan dipakai yang model begitu. Sorry aja, saya lebih baik kita tegas. Tuhan tahu kemampuan kita. Kita tinggal melihat aja sampai sejauh mana orang ini setia atau tidak. Kalau dikasih tugas yang kecil dia mau nggak? Maunya yang gede-gede, artinya pelayanannya luar biasa. Orang model-model gitu tidak mau. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Jadi yang kedua adalah setia dalam perkara yang kecil. Yang ketiga, tinggal dalam firman Tuhan. Nah, ini tinggal dalam firman Tuhan. Yang pertama tadi adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang kedua adalah setia dalam perkara yang kecil. Dan yang ketiga adalah tinggal dalam firman Tuhan. Kalau saudara baca di dalam Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, maka minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Amin. Minta saja apa yang kamu kehendaki. Yang penting kita tinggal dalam Tuhan, Tuhan dalam kita.
bagaimana? Kita harus hidup dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Amin. Amin. Intim dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan. Orang yang tinggal dalam Tuhan itu orangnya intim dengan Tuhan, gitu. Akrab. Yakobus 4 ayat 8 bagian A dikatakan firman Tuhan, mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Dekat dengan Allah, nempel. Yohanes 15 ayat 5, firman Tuhan berkata, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Berarti kita harus tinggal dalam Tuhan, nempel, jangan jauh-jauh, maka kita akan menghasilkan buah. Artinya kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itulah yang mau saya sampaikan. Kemudian tinggal dalam Tuhan, yang pertama tadi hidup dekat, melekat. Kemudian yang kedua adalah mengenal gembala agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara di gereja mengenal gembala saudara itu mah biasa. Tapi kalau saudara harus mengenal gembala agung kita yang sungguh luar biasa. Kenapa? Karena itu adalah kita tahu bahwa gembala agung adalah gembala yang luar biasa. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 10 ayat 14, Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-domba dan domba-domba mengenal aku. Atau kita masing-masing. Gembalamu yang ada di tempat ini mengenal saudara satu-satu. Simpel, tahu ini modelnya apa. Ini kalau ke gereja tukang tidur, misalkan ya, tukang tidur, apalagi duduknya paling belakang, gitu, paling pendek. Tahu, apalagi Tuhan. Tuhan lihat ngapain orang di gereja, mending nggak usah ke gereja lah model begini. Asik. Mending, betul. Datang ke gereja bukan ibadah, tidur gitu. Maklum deh saya, kalau lihat sama yang model-model begini, saya kadang-kadang terus terang ya, saya orangnya nggak bisa. Saya orang mau marah sama saya, mau ngomel lah ya, mau sambut. Saya masa bodoh. Ya kalau yang tersinggung ya rasain, beneran. Jadi marilah kalau kita itu sungguh-sungguh lah. Gembala kita, gembala agung tahu kita masing-masing. Oh kamu anakku Naso, anakku Ano, anakku Daudi. Ya kenal saudara sampai lubuk hati kita yang paling dalam. Amin. Gembala kita yang di tempat sini Pak Naso nggak kenal saudara, tahu doang, tapi mengenal hatimu sampai dalam nggak tahu. Saudara bisa bohong sama gembalamu, tapi sama Tuhan nggak mungkin bisa saudara bohong. Tidak ada yang tersembunyi, semuanya teranjang di hadapan Tuhan, dan kita harus mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan pada masa penghakiman. Oleh karena itu mari jangan sampai saudara itu melakukan segala sesuatu yang membutakan hati Tuhan. Kita kenal gembala agung kita. Kita mau digembalakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Siapa yang mau digembalakan oleh Tuhan Yesus Kristus? Saya yakin percaya kita mau digembalakan oleh gembala agung kita Tuhan Yesus Kristus. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembala, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Kita mau digembalakan oleh gembala agung kita Tuhan Yesus Kristus. Gembala agung itu Tuhan memberikan satu perumpamaan. Kalau saudara baca dalam Matius 18 ayat 12 sampai 14 itu menceritakan ada seorang pengembala itu membawa domba-dombanya 100 ekor, dibawa untuk pergi ke tempat cari makan. Pada waktu pulang sore, waktu dia pulang dia hitung, ternyata dombanya itu tinggal 99. Tadinya 100 tinggal 99, di satu yang nggak ada. Yang 99 ditinggalkan di pegunungan.
Lalu dia cari yang satu itu. Waktu dia ketemu, hatinya sangat memuaskan kita. Dia bahagia sekali ketemu dengan dia tersesat tadi yang satu ekor. Lebih bahagia dari 99 yang ditinggalkan di pegunungan. Begitu juga dengan Bapa di surga. Dia tidak mau dari kita semua, saudara dan saya, itu menjadi orang yang terhilang, orang yang tersesat. Dia mau kita itu digembalakan oleh Dia, dituntun oleh Dia supaya kita masuk dalam kerajaan Bapa di surga pada saat waktu kita dipanggil oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, marilah kita mau responin Tuhan. Jangan main-main lagi, gak ada waktunya buat kita main-main. Kalau mau ke gereja sungguh-sungguh, bersuka-cita, mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan macam-macam, jangan tidur ember. Makanya saya bilang paling dulu, paling belakang, paling enak. Sorry, jangan tersinggung. Saya nggak tahu ada yang ember dan tidur atau tidak, tapi Tuhan tahu. Yang keempat, yang terakhir. Yang pertama tadi adalah bagaimana supaya kita diberkati Tuhan. Masih ingat yang pertama apa? Kita harus mengandalkan. Yang kedua, setia dalam yang kedua apa? setia dalam perkara. Ayo, yang kedua apa? Ada yang tahu nggak yang kedua apa? Setia dalam perkara. Haleluya. Oh, nggak ada suaranya. Saya nggak dengar suaranya aja. Kuping saya kalau sebelah sini nggak pernah dengar soal. Yang sini agak keras. Yang kedua apa? Setia dalam perkara kecil. Saya mau tanya dari semuanya ini yang kebagian makan kemarin siapa aja? Yang nggak kebagian siapa? Yang nggak kebagian makan satu. Berapa lagi? Satu orang nggak kebagian. Nanti tolong makan sama saya. Sekarang makan sama saya. Mau? Atau saya beliin? Tadi ada yang minta sama saya soalnya di belakang. Pak, kapan lagi Pak makan nasi padang lagi? Saya tanya sama beliau, enak ya nasi padang? Wah, hoce katanya. Hoce, tau nggak hoce? Enak. Yang ini sebetulnya yang tadi, yang sekarang ini yang nggak kebagian, banyak kan nggak kebagian atau memang datang juga waktu itu kemarin? Hah? Yang belas ini berapa orang yang nggak kebagian? Coba angkat tangan. Ayo angkat tangan, ayo. Makan kemarin itu. Ayo. Habis Tanggal ini. berapa ya? 26. 26. Nggak ada. Semua dapat ya? Dapat semua Pak. Yang kita dapat. Wah, loh, kenapa Ibu? Nggak datang. Lagi jalan-jalan. Lagi pergi jalan-jalan. Jadi ada dua ya. Enggak, saya datang tapi pulang. Kalau saya belum 2 kali Pak. Atau saya kasih mentahnya aja. Saya bersyukur sekali. Mentah mana? Dan itu dari saya dan Bapak mudah-mudahan. Ganti bilangin pelajar. Saya terus terang. Dapat dari sini aja sana. Waktu kemarin itu ya agak kaget gitu. Bener-bener kaget tuh. Saya nggak ngerti. Kecewa dengan Dia mau kata waktu Ibu Amel datang ke depan itu, langsung ketemu saya, langsung keluar. Saya itu udah gelisah, makanan belum datang lagi, gimana? Orang sana juga banyak gitu. Tapi Pak Amel bilang, Pak Yanto langsung orang yang banyak. Banyak katanya. Saudara bisa bayangkan, target kita di sini cuma 60 orang. Itu pun sudah ditambahin, tadinya hanya 50. Saya tambahin lagi 10. Ternyata tetap kurang, 60 pun kurang. Haleluya. Wah, luar biasa. Jadi anak-anak kebanyakan nggak kebagian kali ya. Nah, anak-anak kayaknya nggak kebagian. Untung ada kue, masih bisa makan kue gitu. Hari ini anak. Tapi yang dewasanya ada yang kebagian, semua kebagian. Kebagian Pak ya. Kebagian. Kalau itu kan kebagian kan memang dia nggak datang. Yang lain. Nah, Ibu juga nggak datang kan? Nah, beda. Salah sendiri. Aduh. Karena pulang, Pak. Pulang. Pulang. Yang pertama pulang. Iya. Oh, ya karena memang nggak diumumin yang pertama itu. Saya nggak umumin karena apa? Saya klarifikasi ya. Saya klarifikasi supaya jangan salah paham. Saya nggak beda-bedakan yang pertama yang kedua.
Bagi saya semuanya saudara saya. Saya kenal dengan saudara itu sudah sekian lama, puluhan tahun di sini. Bayangin, 20 tahun yang lampau udah kenal saudara semua. Sebagian tua-tua yang terutama dulu. Jadi waktu itu saya berbicara sama Bapak Gembala dengan Ibu Amel. Ini kalau saya mau menyediakan makanan, kalau paginya itu nggak mungkin. Nggak mungkin saya bisa sediakan makanan paginya. Karena apa? Warungnya aja buka jam 9. Belum dia beres-beresin. Sedangkan kalian pulang jam 9 udah pulang. Nggak mungkin bisa bawa. Dan saya juga melayani tempat lain. Jadi saya itu nggak ada waktu. Gitu. Bagaimana ngaturnya? Jadi yang pertama maaf saya nggak kasih. Saya kasih yang kedua saja. Gitu. Terus kalau mau meludak, kamu bukan main banyak. Saya nggak tahu dikasih kode kali sama Pak Gembala. Nggak ada kode-kode, nggak perlu kode Pak. Jadi, kenapa? 1, 2 ya. Nanti kita pulang ke jalan-jalan. Wow. Wow. Jadi Asik. yang Sisi, kenapa? kamsia. Jadi yang pertama tadi apa? Mengandalkan Tuhan. Yang kedua, setia dalam perkara kecil. yang ketiga, Hah? Tinggal. Apa? Yang ketiga apa? Gede suaranya kurang. Saya masih penasaran. Saya paling nggak bisa loh kalau khotbah itu kalau udah khotbah gitu ya, lalu ditanya nggak bisa jawab. Apalagi waktu pulang ditanya sama anaknya atau sama suaminya atau sama siapa aja. Tadi dengar firman apa? Nggak tahu tuh, cuma pendetanya ngomel-ngomel doang. Pendetanya cuma ngelawak doang misalkan begitu. Apa yang didengar kalau dari tadi? Kalau saya dengar khotbah, dimanapun saya beribadah, pasti saya catat di khotbah dari awal sampai akhir. Jadi mata saya dengerin dia baru nyatet. Terus saja. Buat saya pakai sebagai referensi untuk tambahan waktu saya khotbah yang akan datang. Wah ini ayat ini baik. Saya mau sesuai dengan tema saya masukin baik gitu. Sebagai referensi buat saya. Tapi kalau saudara kalau dengar firman ditanya nggak tahu nggak bisa jawab, bingung saya. Dari ngapain tadi gitu? Dengerin apa gitu? Hah? Jadi apa? Yang pertama apa? Mengandalkan Tuhan. Apa? Kenapa? Mengandalkan Tuhan yang pertama. Yang kedua? Setia pada perkara yang kecil. Ketiga? Tinggal dalam firman Tuhan. Jempol. Amin. Ya. Tolong begitu. Yang keempat yang terakhir adalah bagaimana caranya kita diberkati iman? Kita harus mengucap syukur. Harus mengucap syukur. Kita ini dalam keadaan kondisi sekarang ini menghadapi masalah, tantangan, persoalan yang sangat luar biasa. Pergumulan masalah itu tidak pernah berhenti. Masalah satu belum selesai, datang lagi masalah yang lain. Pergumulan yang kita hadapi sudah selesai, tiba-tiba datang lagi pergumulan yang baru lagi. Firman Tuhan jelas berkata di dalam ayat 7 ayat 1, bukankah manusia harus bergumul di bumi ini dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Jadi kita sama aja seperti orang-orang upahan. Tiap hari kita hadapi terus, tiap hari kita hadapi. Namun apa yang harus kita lakukan? Kita tetap mengucap syukur. Lalu dengan mengucap syukur itu, Tuhan senang dengan kita. Dia senang kepada anak-anaknya bisa mengucap syukur dalam segala hal. Makanya firman Tuhan berkata di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itulah kehendak Allah. Kalau kita mengucap syukur itu, Tuhan senang dengan kita. Ada ucapan syukur. Amin. Karena ini adalah bahasa yang paling tinggi di hadapan Tuhan paling suka. Saudara bisa mengucap syukur? Amin. Saya percaya kalau saudara bisa mengucap syukur, apa yang menjadi problem saudara, pasti Tuhan akan berjalan. Amin. Amin. Jadi yang pertama apa? Saya ulangi lagi. Mengandalkan Tuhan. Tuhan harus mengandalkan Tuhan. Kedua,
setia pada perkara kecil, tinggal dalam firman Tuhan, harus mengucap syukur. Dengan itu maka saya percaya saudara akan mendapat berkat Tuhan. Kalau Amin. sudah diberkati Tuhan, maka apa yang harus saudara lakukan? Tolong ditayangkan deh ayat 1 Timotius 4. 1 Timotius 4 ayat 12 ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Jadi apa yang harus kita lakukan sesudah diberkati oleh Tuhan? Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Bagi orang percaya. Yang pertama adalah dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Kalau saudara melakukan itu, saya yakin dan percaya saudara akan diberkati oleh Tuhan. Yang mengerti dan mau melakukan firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Mari.